Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan dan tetap berada di dalam lindungannya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti bersama-sama perkuliahan mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Ya, kalau di dalam minggu yang lalu kita sudah bahas tentang kontrak kuliah, kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari di dalam satu semester ini nanti. Di dalam minggu ini nanti kita akan mempelajari yaitu materi yang pertama tentang konsep dasar sistem informasi. Apa itu konsep dasar informasi? Apa saja yang akan dibahas nanti? Jadi sebelum kita nanti bisa mengetahui dari beberapa konsep ya ketika kita nanti membangun suatu sistem, kita bisa melihat terlebih dahulu pengertian dari suatu sistem. Sistem di sini nanti dibagi menjadi dua bagian. Ada sistem menurut prosedur dan sistem menurut komponennya. Jika sistem di sini nanti menurut prosedur, itu adalah sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama di dalam melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi, ketika nanti Anda akan membangun suatu sistem, di sini nanti harus sudah ada jaringan kerja atau prosedur-prosedur yang nantinya saling berhubungan. Suatu sistem itu nanti tidak akan terlepas dari hubungan dari beberapa subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya. Misalkan, kita akan membuat sebuah sistem informasi penggajian karyawan di dalam sebuah perusahaan. Maka, ketika nanti kita membangun sebuah sistem, ada beberapa subsistem yang terlibat yang berhubungan di dalamnya. Misalkan, ada data pegawainya, ada data tunjangannya, ada data nominal gajinya sendiri, dan data total atau total penggajian setiap pegawai. Kemudian misalkan ada juga yaitu tentang data absensi. Jadi dari beberapa data tersebut itu nanti menjadi suatu subsistem dan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya saling ada keterhubungan. Itu dinamakan dengan sistem. Kalau di sini ada kata menyelesaikan suatu sasaran. Sasaran itu seperti apa? Sasaran itu ya sama seperti goal atau tujuan. Tujuan ketika nanti membangun suatu sistem apa? Oh, tadi karena ada membangun sebuah sistem informasi penggajian karyawan, berarti di sini nanti tujuannya adalah ingin memudahkan di dalam perusahaan tersebut untuk menentukan berapa jumlah gaji yang akan diberikan kepada karyawan. Itu jika menurut prosedur. Yang kedua, itu adalah sistem menurut elemen atau komponennya. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau kita lihat, kita bisa pahami antara sistem menurut prosedur dengan sistem menurut elemen atau komponennya itu sama. Karena sama-sama keduanya itu adalah memiliki keterhubungan atau keterkaitan dan sama-sama memiliki tujuan tertentu. Jadi ketika nanti Anda membangun sebuah sistem, kita bisa lihat masalahnya apa. Kemudian nanti kita bisa menentukan tujuan di dalam suatu sistem itu nanti untuk apa. Kalau tadi kita sudah bisa memahami arti kata suatu sistem, kita berlanjut ke karakteristik sistem. Jadi sistem itu juga memiliki suatu karakteristik. Ada beberapa komponen karakteristik yang harus ada di dalam suatu sistem. Kita bisa lihat di dalam gambar di sini nanti, ya, terdiri dari lingkungan luar, ya, kemudian ada masukan atau inputan yang nantinya akan masuk di dalam suatu sistem. Dan ingat tadi
Suatu sistem itu pasti di dalamnya terdiri dari beberapa subsistem yang saling keterkaitan dan ada hubungannya. Kemudian setelah sistem itu tadi ya, kemudian ada sebuah keluaran. Keluaran itu nanti menjadi subsistem yang lain. Kenapa di sini menjadi subsistem yang lain? Karena dari beberapa permasalahan yang ada di dalam suatu sistem itu nanti diberikan perubahan atau pengembangan dari suatu sistem sehingga menghasilkan suatu subsistem yang lain. Di sini juga tetap ada interface. Interface itu adalah antarmuka di dalam suatu sistem. Jadi antarmuka desain inputnya seperti apa, desain outputnya seperti apa, ya. Kemudian ada komponen-komponen sistem. Komponen itu nanti pasti terdiri dari data dan informasi, ya. Dan tentunya ada boundary system. Boundary itu apa? Boundary itu adalah batasan dari suatu sistem. Jadi, ketika nanti kita membangun suatu sistem, kita harus memberikan batasannya. Misalkan tadi kita membuat tentang sistem informasi penggajian pegawai atau karyawan pada perusahaan. Di situ nanti batasannya ya sampai dengan memberikan slip gaji kepada karyawan. Tidak sampai di situ nanti di dalam suatu sistem itu menghitung jumlah. Misalkan untuk perankingan hasil gaji yang paling banyak siapa, kemudian yang paling sedikit siapa, tidak. Karena di sini hanya membatasi tentang penghitungan gaji karyawan saja. Ya, itu adalah karakteristik suatu sistem. Bagaimana misalkan sistem aja tidak memiliki salah satu dari karakteristik tersebut? Misalkan tidak punya inputan atau tidak punya masukan, ya tidak bisa. Kenapa? Karena ketika di situ nanti suatu sistem tidak memiliki suatu inputan, lah yang akan diolah di dalam proses tersebut apa nanti? Yang akan didefinisikan berupa komponen-komponen suatu sistem apa? Tidak ada. Karena di situ nanti tidak ada inputan sama sekali. Nah, itu adalah karakteristik sistem. Kita bisa lanjut ke klasifikasi sistem. Sistem abstrak, ya, di sini ada dua, maaf, di klasifikasi sistem ada dua. Itu ada sistem abstrak dan sistem fisik. Kemudian yang kedua itu ada sistem alamiah dan sistem buatan. Kita bahas satu persatu aja. Sistem abstrak atau abstrak system itu adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide yang tidak tampak secara fisik. Jadi di situ nanti ketika kita membangun suatu sistem tapi itu hanya berupa pemikiran atau ide saja dan itu tidak tampak atau tidak ada hasilnya atau tidak kelihatan sama sekali. Contohnya adalah norma kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Itu juga merupakan suatu sistem. Kemudian yang kedua itu ada sistem secara fisik. Sistem secara fisik itu adalah sistem yang ada secara fisik, jadi kelihatan nyata. Kita nanti membangun suatu sistem apa? Misalkan sistem untuk apa ya tadi? Sistem penggajian atau sistem pengelolaan stok dan lain sebagainya. Itu bisa masuk. Karena di situ nanti ada yang membangun sistem, sistemnya ada, kemudian nanti juga kelihatan ini loh nanti ada sistem yang akan dikembangkan di dalam masyarakat. Berbeda dengan norma kehidupan. Kalau norma kehidupan itu hanya suatu aturan atau bagaimana tata cara warga masyarakat tersebut. Yang kedua, itu ada sistem alamiah, biasa disebut dengan natural system, dan sistem buatan atau human made system. Ya. Human made system, maaf. Sistem alamiah itu apa? Sistem alamiah itu adalah sistem yang terjadi melalui proses alam. Jadi terjadi suatu sistem tersebut karena adanya proses alam. Tetapi yang kedua, sistem buatan itu adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Misalkan sistem untuk penggalian, misalkan untuk tanah untuk pemasangan fiber optik, ya, itu adalah sistem buatan.
Kemudian kita lanjutkan di nomor 3, itu ada sistem tertentu, biasa disebut dengan deterministic system, dan sistem tak tentu itu adalah probabilistic system. Sistem tertentu itu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Jika sistem tak tentu itu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi. Jadi kalau misalkan sistem tertentu itu bisa diprediksi, misalkan kita bisa membuat suatu sistem untuk perakiraan cuaca, ya. Sistem perakiraan cuaca itu bisa kita lihat, oh ternyata ada beberapa gejala atau tanda-tanda ketika mau terjadi misalkan hujan lebat, ya, angin dan lain sebagainya. Tapi jika sistem tak tentu itu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat itu adalah sistem tertutup atau biasa disebut dengan closed system, dan sistem terbuka itu adalah open system. Sistem tertutup itu merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Jadi hanya tertutup di dalam sebuah perusahaan. Kalau sistem terbuka itu adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Jadi ada beberapa aspek atau variabel yang membutuhkan pihak luar untuk memberikan tambahan untuk dari sistem tersebut, tambahan komponen atau subsistem dari luar. Itu adalah sistem terbuka. Kemudian kalau tadi kita sudah mempelajari ada karakteristik sistem dan klasifikasi sistem, kita bisa lihat apa sih itu konsep dasar informasi, ya. Ingat, informasi itu ibarat darah yang mengalir di dalam suatu tubuh organisasi. Sehingga informasi merupakan salah satu bentuk sumber daya utama dalam suatu organisasi yang digunakan oleh manajer untuk mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan. Berarti ketika kita akan membangun suatu sistem, ya, misalkan di dalam suatu perusahaan, informasi itu adalah menjadi hal yang sangat penting sekali. Bayangkan saja kalau di dalam sebuah perusahaan itu tidak memiliki informasi. Bagaimana nanti seorang manajer atau seorang pemimpin di dalam mengambil keputusan? Karena itu nanti dia tidak memiliki informasi sama sekali. Berbeda ketika pimpinan atau manajer di situ nanti bisa mengambil sebuah keputusan dengan adanya banyak informasi. Berarti kan di situ nanti banyak sekali pendapat atau asumsi-asumsi, ya, berdasarkan informasi tersebut. Makanya di sini ada kata informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi. Berarti data itu apa? Data itu adalah menjadi suatu yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi data itu nanti bisa didapatkan dengan baik itu apabila menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi kita bisa mendefinisikan data itu apa? Data itu adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Itu data. Data itu adalah real. Faktanya bagaimana? Itu adalah kalau kita bisa lihat itu berupa data. Contohnya apa? Representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek. Contohnya itu misalkan manusia. Manusia di sini juga diberikan beberapa perbedaan, ya. Di situ nanti ada yang menjadi pegawai, mahasiswa, pelanggan. Kemudian data juga itu adalah contohnya adalah data hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain-lain. Kemudian perekamannya seperti apa? Yang direkam itu nanti bisa dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya.
Nah, ini kita bisa memahami arti kata dari data. Sedangkan informasi itu bisa didapatkan dari mana? Informasi itu tadi bisa didapatkan dari suatu masukan. Masukan itu adalah berupa data. Kemudian nanti pasti diproses di dalam sebuah model yang akan disimpan dalam basis data dan nantinya akan menghasilkan sebuah keluaran atau berupa informasi. Jadi masukan itu masih berupa data. Data itu real atau faktanya seperti apa. Dan keluaran itu nanti berupa informasi. Kalau misalkan tidak ada prosesnya, tidak disimpan dalam basis data, apakah bisa nanti menghasilkan informasi? Ya tidak. Karena di sini nanti hanya suatu inputan saja, tidak ada suatu prosesnya. Tidak ada yang akan disimpan atau direkam. Jadi, data yang masih merupakan bahan mentah yang harus diolah untuk menghasilkan informasi melalui suatu model. Model yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut model pengolahan data atau dikenal dengan siklus pengolahan data atau siklus informasi. Jadi, informasi itu nanti akan diberikan ke penerima informasi, itu berupa orangnya itu adalah user, kemudian nanti berupa tindakan keputusan seperti apa, hasil tindakannya berupa apa, dan nanti juga akan diberikan kepada seorang pimpinan atau manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Lah kalau tidak ada informasi ya nggak bisa nanti seorang manajer atau seorang pimpinan di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi harus ada. Jadi siklus informasi ini nanti ada 3 bagian penting, input, proses, output. Ya, ini harus ada. Kemudian kualitas informasi. Informasi itu benar-benar bisa diterima dengan baik jika suatu informasi itu ada kualitasnya. Tergantung pada apa di dalam informasi tersebut itu bisa disebut dengan kualitas. Yang pertama itu adalah akurat. Akurat itu adalah mendekati kebenaran, ya. Mendekati dengan ketepatan. Itu berpengaruh dengan angka biasanya kalau akurat. Kalau yang kedua itu adalah tepat pada waktunya. Jadi ketika nanti kita memberikan suatu informasi, di situ nanti harus tepat pada waktunya. Kalau tidak tepat pada waktunya, berarti informasi itu bisa disebut dengan sampah. Kenapa? Misalkan saja, saya akan membangun sebuah sistem informasi pengelolaan stok barang. Ternyata di situ nanti kita membutuhkan data barang untuk pengajuan misalkan pembelian barang. Ya, untuk bahan bakunya. Ternyata di bagian misalkan untuk bagian pengadaan barang, dia memberikan informasi itu datanya hanya misalkan hanya apa ya? Cuman dibuat reng-rengan saja, tidak dihitung secara mendetail, tidak dihitung secara detail. Kemudian juga memberikan informasi tersebut nanti tidak langsung kepada bagian atasnya atau manajernya. Tetapi di situ nanti baru jeda 1 bulan baru diberikan. Ya, yang ketiga relevan. Relevan itu sesuai. Jika kita nanti ingin membutuhkan informasi tentang data barang dan data stok barang itu nanti untuk melakukan pembelian barang kembali, ternyata yang diberikan oleh misalkan di bagian pengelolaan barang tidak sesuai. Yang diberikan malah data untuk penjualannya, tidak data untuk barang dan stok barangnya. Berarti di sini nanti dari ketiga alasan itu tadi bisa dikatakan informasi itu bisa disebut sebagai sampah. Karena apa? Karena percuma saja, ya. Karena di sini nanti tidak akurat, tidak tepat pada waktunya dan tidak relevan. Ini adalah kualitas informasi. Jadi kalau kita ingin memberikan informasi yang baik, berarti harus akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Contohnya lagi, misalkan di kehidupan Anda sehari-hari,
ada dosen pengampu A memberikan tugas di Sunan. Berarti di situ nanti ketika mahasiswa mengerjakan tugas di Sunan, ya, tugasnya itu nanti diupload di Sunan harus memiliki ketiga informasi tersebut, ketiga kualitas informasi tersebut. Kalau akurat, oke, tugasnya karena tadi copy paste, wah paling ini udah sesuai, ya, itu udah akurat. Tetapi Anda nguploadnya tidak sesuai, diberikan jangka misalkan 3 hari saja. Anda menguploadnya 1 bulan kemudian. Nah, itu kan tidak sesuai. Kemudian relevan. Relevan itu adalah kalau tadi yang kedua tepat pada waktunya itu adalah sesuai dengan timing yang ditentukan. Yang ketiga itu relevan. Relevan itu adalah sesuai. Karena tadi sudah nyontoh ke teman banyak gitu ya, sudah mendapatkan beberapa hasilnya, itu sudah relevan. Tetapi misalkan karena tadi uploadnya itu 1 bulan kemudian, ya, berarti di sini ada salah satu kualitas informasi yang tidak dihasilkan dengan baik. Berarti konsep dasar sistem informasi, definisi dari sistem informasi itu apa? Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, kemudian mendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Jadi kalau nanti sudah ada kata-kata sistem informasi, berarti temukan semua kebutuhan tentang transaksi. Jadi jangan sampai kalau kita membangun suatu sistem, apalagi di situ sistem informasi hanya berupa data saja, tidak ada suatu transaksinya. Apalagi di situ tidak ada kebutuhan-kebutuhan untuk operasionalnya seperti apa, untuk manajerial atau kegiatan strateginya juga tidak ada. Ini belum bisa disebut sebagai sistem informasi. Jadi ketika nanti Anda akan membangun sebuah sistem informasi, misalkan sistem informasi pengelolaan stok barang, di situ nanti harus ada transaksi harian di dalam stok barang itu apa. Oh, ternyata ada misalkan untuk stok untuk barang. Karena tadi ada yang beli banyak, jadi stoknya pasti akan berkurang. Nah, itu nanti harus ada sirkulasi di dalam transaksi harian tersebut. Sampai dengan di situ nanti sistem informasi harus memberikan sebuah laporan. Laporannya itu apa? Laporannya itu adalah berupa informasi. Jadi informasi itu nanti akan diberikan kepada manajer atau pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan manajemen. Oke, itu adalah pembahasan materi untuk pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ketiga hari ini nanti saya memberikan tugas harian kepada Anda semuanya. Ini cukup mudah ya, ini tugas harian per individu, bukan per kelompok. Yang pertama, silahkan Anda itu tadi pahami terlebih dahulu perbedaan antara data dan informasi. Jadi data itu apa, informasi itu apa. Kemudian yang kedua, jelaskan sistem informasi yang Anda ketahui dengan memberikan contoh antara data dan informasi. Berarti di sini nanti Anda carilah satu tema sistem informasi yang Anda ketahui, kemudian nanti sebutkan data apa yang ada di dalam sistem informasi tersebut sampai bisa menghasilkan sebuah laporan atau informasi untuk sistem tersebut. Berdasarkan sistem apa yang akan Anda bangun. Dan yang ketiga, tugas diupload di Sunan berupa PDF. Jadi di pertemuan yang ketiga di sini nanti PR Anda atau tugas Anda berarti Anda harus sudah menentukan satu tema untuk tugas awal sampai dengan tugas akhir mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Dan saya harapkan di sini nanti tidak ada yang ingin berganti judul untuk tugas keberlanjutannya. Karena ketika tugas pertama ini nanti untuk judul atau tema sudah saya
setujui, itu nanti minggu depannya tugasnya itu yang selalu berbeda. Tetapi tema untuk setiap mahasiswa itu nanti tergantung Anda masing-masing sesuai dengan tugas harian pertama. Seperti itu ya. Itu adalah tugas harian hari ini. Ini nanti saya berikan waktu 1 minggu ya untuk mengerjakan tugas harian yang pertama. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selalu jaga kesehatan, tetap